Melihat saudara-saudara kita yang sudah berangkat haji, Ya, apa yang ada di benak lo tentang mereka, Van? gue kalau ngelihat orang-orang Ya. yang sekarang berada di tanah suci ini, iri banget deh Zak gue. Iri ya? Iri lah, gimana berhaji gitu. Betul. Ada yang ngorbanin tabungan, maksudnya mereka tuh nabung dari lama. Yes. Ada yang ninggalin keluarganya, lama Persis. waktunya, bulanan. Bulanan. Tapi Ustadz, dari saudara-saudara kita yang sekarang berangkat atau mau berangkat ini, Ustadz, ada nggak sih Ustadz tips yang bisa kita share ke teman-teman atau saudara yang akan berangkat ya, terkait bagaimana sih Ustadz menjadi jamaah haji yang terbaik? Silakan Ustadz. Silakan Ustaz. Iya, makasih Zak. Iya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ibadah haji itu event di mana seluruh ahli ibadah itu turun gunung. Wih. Ahli Qur'annya, ahli tahajud, ahli zikir, ahli infak, ahli sedekah. Itu ngumpul semua tuh ketika tanggal 9 di Arafah. Tapi jangan khawatir, peluang kita untuk jadi haji yang terbaik itu gak kecil. Kenapa demikian? Karena tipsnya dari Nabi SAW itu sangat real, sangat bisa diterapkan oleh siapapun. Asal dia jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tabrani dan dikuatkan dari 2 jalur, ketika ditanya siapa sih orang yang mengerjakan haji atau jamaah haji yang terbaik, kata Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikrah. Orang yang atau jamaah haji terbaik adalah yang paling banyak berzikir dan mengingat Allah ketika haji. Oke. Jadi paling banyak zikir dan mengingat Allah ketika haji. Maka ini kesempatan bagi kita. Ketika kita haji, apalagi tahun ini, Ya. maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Talbiyah itu dibanyakin. Oke. Iya. Ketika kita masuk Mina, itu banyak zikir, banyak baca Quran, Ya. banyak bertalbiyah. Ketika di Musdalifah, jangan ngobrol, jangan curhat, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pas Arafah jangan pada ngumpul atau kongko di sana, tapi banyak lagi doa-doa kepada Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dari Arafah ke Musdalifah dan begitu seterusnya. Jadi ada waktu luang zikir. Ketika nunggu toilet banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai segitu. Iya, karena Iya, semua orang tahu nunggu toilet salah satu momen yang paling nyebelin. Oh gitu Ustadz ya? Tapi kenapa nyebelin? Karena orang nggak punya kerjaan. Iya Kan? Ustaz. Nunggu kan yang bikin bete ketika kita nggak ada kerjaan. Tapi kalau kita punya kerjaan itu nggak terasa. Iya. Nah, isilah artinya kerjaan itu seharusnya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bisa zikir, dan jangan lupa zikir bukan hanya di lisan, tapi dihayati. Makanya hati ini harus selalu ingat kepada Allah. Ada masalah ingat kepada Allah. Ada kendala ingat sama Allah. Busnya terlambat ingat ke Allah. Ini ujian, ini cobaan. Oke. Atau mungkin tendanya nggak sesuai ekspektasi, nanti ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalimat-kalimat itu coba kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Ya Van, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal juga ya. Benar. Yang bisa dibawa oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berangkat haji Benar, tahun Ustaz. ini. Benar. Dan Insya kita doakan Allah. agar mereka menjadi haji yang mabrur ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.